Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai obligasi internasional. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Raffi Dimas Hendrawan, NIM 160. Kemudian ada Jihan Alvina Febriani, NIM 209. Yang ketiga ada Hikmatul Alfa Syekhah, NIM 272. Yang keempat yaitu ada Syifa Oktaviana, NIM 285. Yang kelima yaitu ada Rizka Aprilia, NIM 314. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada obligasi internasional. Perusahaan mempunyai beberapa alasan untuk menerbitkan obligasinya di luar negeri, dengan denominasi yang berbeda dengan denominasi negara asal. Alasannya yaitu pengelolaan eksposur yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kedua, dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Variasi obligasi internasional itu ada 6. Yang pertama ada tingkat bunga tetap. Yang kedua ada tingkat bunga mengambang. Yang ketiga ada obligasi yang berkaitan dengan saham. Yang keempat ada obligasi tanpa bunga. Yang kelima obligasi dengan kurs ganda. Yang terakhir obligasi dengan denominasi mata uang gabungan. Yang pertama yaitu tingkat bunga tetap. Obligasi menawarkan bunga secara periodik sampai jatuh tempo. Tingkat bunga ditetapkan dalam persentase tertentu terhadap nominal. Pembayaran bunga bisa dilakukan setiap semester atau setiap tahun. Obligasi euro biasanya memberikan bunga tahunan. Cara tersebut menghemat biaya transaksi karena pemegang obligasi euro relatif tersebar secara geografis. Dengan tingkat bunga tetap, perusahaan atau investor tidak bisa mengelola risiko perubahan tingkat bunga dengan baik. Yang kedua yaitu tingkat bunga mengambang. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang bisa mengurangi risiko perubahan tingkat bunga. Obligasi dengan tingkat bunga yang mengambang mempunyai keuntungan lain, yaitu obligasi tidak selalu sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Nilai obligasi pada obligasi mengambang tidak akan persis sama dengan nilai nominal obligasi tersebut. Selanjutnya, yaitu ada obligasi yang berkaitan dengan saham. Dua jenis obligasi yang berkaitan dengan saham yaitu obligasi konvertibel dan waran. Obligasi konvertibel adalah jenis obligasi yang bisa ditukar dengan saham pada waktu tertentu di masa yang akan datang, sehingga kupon lebih rendah atau obligasi konvertibel dijual lebih tinggi. Dengan waran, pemegang waran diberi kesempatan untuk membeli sejumlah saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah. Kemudian ada obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Obligasi tanpa bunga dijual dengan diskonto pada awal periode. Kemudian dilunasi sesuai dengan harga nominal pada akhir periode. Variasi lain obligasi tanpa kupon adalah striped bond, yang merupakan obligasi dengan dasar treasury bond. Adanya asimetri pajak memunculkan kesempatan arbitrase. Yang selanjutnya yaitu ada obligasi dengan kurs ganda. Obligasi semacam ini diterbitkan dengan melibatkan dua mata uang yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengembangkan usahanya di luar negeri. Dan yang terakhir ada denominasi gabungan dengan mata uang. Obligasi ini diterbitkan dengan menggunakan gabungan beberapa denominasi sekaligus seperti menggunakan mata uang SDR dan EQ. European Currency Unit. Keuntungannya yaitu akses terhadap pasar yang sulit ditembus dan dipakai untuk hedge terhadap dolar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Jihan. Obligasi internasional. Obligasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu obligasi asing dan obligasi euro. 1. Obligasi asing. Obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan di luar negeri dengan menggunakan denominasi tempat dijualnya obligasi tersebut. Otoriter moneter di negara tempat
diterbitkannya obligasi asing biasanya mengenakan peraturan tertentu terhadap emisi obligasi tersebut. Aturan tersebut antara lain 1. Pembatasan struktur modal. 2. Pembatasan jumlah minimum atau maksimum emisi atau frekuensi yang diperbolehkan bagi perusahaan untuk memasuki pasar. 3. Berapa lama penerbit obligasi harus menunggu sebelum memasuki pasar keuangan lagi. 4. Standar kualitas minimum dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. 5. Keharusan memberikan laporan secara periodik atau disclosure lainnya. 6. Pembatasan terhadap lembaga keuangan yang bisa mengemisi obligasi tersebut. 2. Obligasi euro. Obligasi euro merupakan obligasi yang dikeluarkan di luar negeri dengan denominasi mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya obligasi tersebut. Eurobond juga sering disebut sebagai pasar obligasi offshore atau obligasi eksternal. Obligasi tersebut memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, diemisi oleh sindikasi internasional. Yang kedua, ditawarkan secara simultan pada investor pada beberapa negara. 3. Emisi obligasi tersebut di luar yurisdiksi suatu negara. 4. Ditawarkan di dalam bentuk tidak diregistrasi atau atas tunjuk. Rating obligasi internasional. Saham di pasar Eurobond harus perusahaan yang dikenal dan mempunyai reputasi yang baik. Perusahaan besar yang produknya cukup dikenal, lembaga internasional atau negara maju bisa masuk dalam kategori tersebut. Pasar obligasi euro biasanya tidak begitu memperhatikan rating yang dikeluarkan oleh lembaga rating, seperti S&P. Meskipun demikian, S&P mengeluarkan rating untuk obligasi euro. Perusahaan yang dirating jelek tidak ingin ratingnya dipublikasikan. Rating negara tersebut penting karena biasanya rating negara merupakan batas atas rating perusahaan. Rating negara dilakukan dengan melihat resiko politik dan resiko ekonomi negara bersangkutan. Eksistensi Eurobond. Obligasi euro bisa tumbuh pesat dan mencapai proporsi yang signifikan dari pasar obligasi internasional itu karena minimalnya peraturan yang melingkupi pasar tersebut. Obligasi euro diterbitkan dengan denominasi dolar di Eropa. Dealer atau perbankan yang terlibat di pasar euro diatur oleh asosiasi yang dibentuk mereka sendiri, yaitu AIBD atau Association of International Bond Dealers. Selanjutnya, Eurobond vs Euro Currency. Eurobond berbeda dengan Euro Currency dalam hal intermediasi. Dalam Eurobond, perusahaan langsung menjual obligasi ke pasar tanpa melalui bank atau intermediasi. Sedangkan dalam Euro Currency, investor menabung atau menaruh deposit di Eurobank yang berjangka pendek, kemudian Eurobank mentransformasikan tabungan tersebut ke dalam pinjaman jangka panjang ke perusahaan. Perbedaan yang lebih spesifik antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai bunga pinjaman. Obligasi euro diterbitkan baik menggunakan tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga variabel. Sedangkan Euro Currency menggunakan tingkat bunga variabel. Yang kedua, jangka waktu pinjaman Euro Currency cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu Eurobond. Kemudian yang ketiga, besarnya emisi. Besarnya pinjaman Euro Currency lebih besar dibandingkan dengan Eurobond. Yang keempat, fleksibilitas. Pinjaman Euro Currency lebih fleksibel dibandingkan dengan Eurobond. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Pinjaman euro bisa diproses lebih cepat, sedangkan Eurobond cenderung memakan waktu yang lebih lama. Kemudian selanjutnya yaitu ada sebuah artikel dengan judul Corporate Foreign Bond Issuance and Interfirm
loans in China. Yang pertama adalah latar belakang. Buntut dari krisis keuangan global dikaitkan dengan lonjakan pinjaman luar negeri oleh warga negara pasar berkembang. Selama 2007 sampai 2016, obligasi internasional yang diterbitkan oleh warga negara berkembang meningkat dari 1,1 triliun dolar menjadi lebih dari 3,1 triliun dolar. Penerbitan kotor tahunan yang mencapai sekitar 285 miliar dolar pada tahun 2007 melampaui 820 miliar dolar pada tahun 2016. Perusahaan non-finansial memainkan peran kunci dalam lonjakan penerbitan obligasi internasional ini. Terdapat kekhawatiran bahwa ketika negara maju mulai menaikkan suku bunga, utang valuta asing dapat menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan di negara-negara EM. China adalah pemain kunci dalam peningkatan penerbitan obligasi baru-baru ini. Obligasi internasional yang diterbitkan oleh warga negara China mewakili 3,5% dari total obligasi internasional yang diterbitkan oleh warga negara EM pada tahun 2007 dan sekarang lebih dari 20% dari total atau jumlah dolar obligasi yang beredar berubah dari 20 miliar dolar pada tahun 2007 menjadi 823 miliar dolar pada akhir tahun 2016. Penerbitan dolar berkolerasi positif dengan perbedaan antara suku bunga domestik dan asing. Perusahaan non-keuangan Cina menggunakan pola peminjaman dan penggunaan dana pinjaman sangat berbeda antara perusahaan yang aman di satu sisi. Namun, perusahaan yang termasuk dalam sektor ekonomi beresiko lebih cenderung menerbitkan obligasi dolar. Penerbitan dolar berkolerasi positif dengan perbedaan antara suku bunga domestik dan asing. Perbedaan suku bunga ini meningkatkan kemungkinan penerbitan obligasi dolar oleh perusahaan yang berisiko dan menurunkan kemungkinan penerbitan obligasi dolar oleh eksportir dan perusahaan yang menguntungkan. Temuan kami tidak sejalan dengan hipotesis bahwa perusahaan memilih struktur kewajiban mereka untuk meminimalkan biaya pendanaan bersama dan risiko mata uang. Oleh karena itu, di sini menduga bahwa perusahaan dengan peluang keuntungan terbatas meminjam ke luar negeri untuk menghasilkan keuntungan finansial melalui aktivitas perdagangan. Landasan teori, kami membandingkan perilaku perusahaan aman dengan perusahaan berisiko dan menemukan bahwa korelasi antara penerbitan obligasi dolar dan peminjaman antara perusahaan hanya berlaku untuk kelompok terakhir. Menurut Head et al. 2017, Jiang et al. 2010. Temuan ini konsisten dengan hipotesis bahwa perusahaan yang aman dan menguntungkan dengan proyek investasi yang baik tidak banyak meminjam ke luar negeri. Ketika mereka melakukannya, mereka menggunakan dana tersebut untuk mendanai proyek-proyek investasi. Makalah ini terkait dengan beberapa rangkaian literatur yang mencakup kedalaman keuangan dan struktur keuangan perusahaan, siklus kredit, dan risiko keuangan makroekonomi sistematik. Menurut Xin dan Zhao 2013, kami membangun literatur keuangan perusahaan yang menyarankan perusahaan tersebut biasanya menggunakan sumber internal untuk membiayai proyek atau operasi dan mencari dana dari luar hanya setelah dana internal habis, menurut Myers 2004. Pecking order ini menyiratkan bahwa dalam perusahaan non-keuangan, kewajiban dan aset keuangan likuid harus berkorelasi negatif. Ini kebalikan dari apa yang terjadi pada perantara keuangan yang meminjam untuk meminjamkan. Salah satu makalah yang penting dalam penelitian ini adalah menurut Bruno dan Xin 2016.
Para penulis ini mempelajari determinan dari penerbitan obligasi di luar negeri dan menemukan bahwa mereka didorong oleh aktivitas perdagangan di negara-negara pasar berkembang, tetapi tidak di negara-negara ekonomi maju. Menurut Caballero, Paniza, dan Powell 2015, menunjukkan bahwa hasil ini didorong oleh adanya kontrol modal yang memberikan keuangan komparatif bagi perusahaan non-keuangan yang diatur secara ringan dalam memindahkan dana lintas batas, menurut Sin 2013 dan McCloud, dan Villar 2013. Dalam konteks Cina, menggunakan penerbitan obligasi dari database SDC dan data tingkat perusahaan dari WorldScope. Menurut Frank dan Sen 2016, mempelajari hubungan antara masalah obligasi dolar dan leverage perusahaan Cina dan keputusan investasi antara 2000 sampai 2015. Namun, hasil mereka menunjukkan sedikit bukti tentang aktivitas carry trade yang kami lihat di tempat lain. 3. Penggunaan hasil. Karena hutang terikat cenderung memiliki jatuh tempo lebih lama daripada cerukan bank pada umumnya, atau rata-rata jatuh tempo dalam sampel obligasi dalam mata uang dolar adalah 7 tahun, penerbitan obligasi dolar harus berkorelasi positif dengan investasi tetap. Kami menguji hipotesis ini dengan memperkirakan model sebagai berikut, di mana variabel tergantung adalah investasi dalam aset tetap atas total aset tertinggal. Penerbit mengukur penerbitan obligasi di tahun sebelumnya. X adalah matriks karakteristik perusahaan atau profitabilitas diproksikan dengan ROE, leverage, dan ukuran. Dan beta dan P adalah efek tetap perusahaan dan tahun. Rata-rata, perusahaan non-keuangan Cina yang terdaftar tidak menerbitkan obligasi dolar untuk diinvestasikan dalam aset tetap. Kami menguji hipotesis mereka dengan meregresi cash in hand atau ukuran aset keuangan liquid, dibagi dengan pendapatan yang tertinggal atas set kontrol. Penerbitan obligasi US dollar cenderung memiliki kas lebih banyak daripada non-penerbit. Korelasi antara penerbit obligasi USD dan pemilikan kas menjadi lebih kuat ketika ada perbedaan besar antara suku bunga domestik dan dolar. Tidak selalu signifikan secara statistik, hasilnya kuat jika kita menskalakan variabel dengan total aset. Oleh karena itu, kami mengganti kas dengan pinjaman antar perusahaan. Terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik antara penerbitan obligasi dolar dan pinjaman antar perusahaan. Penerbit obligasi dolar biasanya memiliki lebih banyak pinjaman antara perusahaan daripada non-penerbit, dan sensitivitas pinjaman antar perusahaan terhadap penerbitan obligasi dolar lebih kuat ketika indeks carry trade lebih tinggi. Hasil untuk variabel kontrol sama seperti pada regresi baseline. Heterogenitas yang tegas. Perusahaan yang beresiko lebih cenderung menerbitkan obligasi dolar, dan mereka lebih mungkin melakukannya ketika pengembalian untuk membawa perdagangan tinggi. Rata-rata, perusahaan yang menerbitkan obligasi dolar cenderung tidak berinvestasi dalam modal tetap, dan lebih cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan lain. Ketika kita memisahkan antara perusahaan yang aman dan menguntungkan dan perusahaan beresiko dengan profitabilitas rendah, kita menemukan bahwa korelasi antara penerbitan obligasi dolar dan pinjaman antar perusahaan hanya berlaku untuk kelompok terakhir. Reaksi alam terhadap keadaan ini adalah mengusulkan pengaturan perusahaan-perusahaan, mencegah mereka mengambil terlalu banyak risiko. Regulasi selalu rumit. Jika tidak diterapkan dengan baik, hal itu bisa menjadi bumerang. Memang mungkin bahwa kenaikan cepat mengeluarkan dolar oleh perusahaan beresiko adalah hasil dari reformasi peraturan yang bertujuan untuk membatasi pengembalian resiko oleh perusahaan jenis ini. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari regulasi kehati-hatian, pinjaman antar perusahaan.
Karena penerbit dolar lebih cenderung menjadi bagian dari sektor beresiko, kami memeriksa apakah kebijakan tersebut berdampak pada perusahaan sektor beresiko dengan mengganti dummy issuer dengan variabel dummy yang mengambil nilai 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam sektor beresiko. Perusahaan di sektor beresiko memiliki pinjaman antar perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor beresiko, alfa positif dan signifikan secara statistik, dan bahwa guncangan kebijakan meningkatkan pinjaman antar perusahaan di sektor beresiko. Pemisahan pengaruh berada di sektor beresiko dan penerbitan obligasi dolar dan menunjukkan bahwa menjadi bagian dari sektor beresiko adalah kunci untuk menjelaskan pinjaman antar perusahaan pada periode pasca 2008. Kesimpulan, akibat dari krisis keuangan global ditandai dengan peningkatan besar-besaran penerbitan obligasi internasional oleh negara pasar berkembang. Perusahaan dan keuangan memainkan peran penting, dan emiten Cina sekarang memiliki 20% dari obligasi internasional yang diterbitkan oleh negara-negara IM, dan 22% dari penerbitan obligasi internasional oleh perusahaan-perusahaan dan keuangan IM. Makalah ini menggunakan data tingkat perusahaan untuk menganalisis pola utama penerbitan obligasi internasional oleh perusahaan non-keuangan Cina. Ini menunjukkan bahwa penerbitan obligasi dolar berkolerasi positif dengan ukuran perusahaan dan leverage. Tetapi tidak ada korelasi antara profitabilitas perusahaan dan kemungkinan menerbitkan obligasi dolar. Perusahaan yang termasuk dalam sektor ekonomi beresiko lebih cenderung menerbitkan obligasi dolar. Anehnya, kami menemukan bahwa eksportir, yaitu perusahaan yang memiliki lindung nilai alami terhadap fluktuasi mata uang, lebih kecil kemungkinannya untuk menerbitkan obligasi yang didominasi dolar. Kami juga menemukan bahwa penerbitan dolar berkolerasi positif dengan perbedaan antara suku bunga domestik dan asing. Perbedaan suku bunga ini meningkatkan kemungkinan penerbitan obligasi dolar oleh perusahaan beresiko dan mengurangi kemungkinan penerbitan obligasi dolar oleh eksportir dan perusahaan yang menguntungkan. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis bahwa perusahaan memilih struktur kewajiban mereka untuk secara bersama-sama meminimalkan biaya pendanaan dan resiko mata uang. Temuan kami malah konsisten dengan situasi di mana perusahaan yang aman dan menguntungkan dengan proyek investasi yang baik tidak banyak meminjam ke luar negeri, dan ketika mereka melakukannya, mereka menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek investasi. Perusahaan yang lebih beresiko sebaliknya, mencoba meningkatkan profitabilitas dengan terlibat dalam aktivitas spekulasi yang meniru perilaku lembaga keuangan sambil menghindari berbagai jenis peraturan kehati-hatian yang membatasi pengambilan resiko di perusahaan keuangan dengan leverage tinggi. Mereka terlibat dalam bentuk carry trade tertentu yang dilaksanakan dalam kerangka sistem perbankan bayangan Cina. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.